Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dan yang sekarang adalah pertemuan kita yang ke-6. Dan pada materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang desain wawancara, di mana desain wawancara ini adalah kelanjutan daripada materi kita sebelumnya, yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa ada beberapa instrumen yang kita gunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu wawancara, kemudian ada juga observasi, dan ada juga yaitu dokumentasi. Dan pada hari ini kita membahas lebih jauh tentang wawancara, dan yang kita bahas yaitu lebih rincinya yaitu cara membuat wawancara tersebut ataupun desain wawancara. Oke, sedikit kita mengulangi materi yang sebelumnya. Yang dinamakan wawancara ialah proses komunikasi ataupun interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Itu yang dinamakan dengan wawancara ataupun pengertian daripada wawancara. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga ada membahas jenis-jenis wawancara. Ada dia wawancara terstruktur dan ada juga wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut sebagai wawancara terkendali, dikarenakan daftar pertanyaan ataupun bentuk wawancara telah ditetapkan sebelum melakukan wawancara. Wawancara terstruktur berpatokan pada seorang peneliti ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Namun, kategori dari jawaban sudah terbatas atau tertentu. Variasi jawaban bisa juga sudah disediakan oleh peneliti. Dalam pembelajaran, ada yang namanya skenario, begitu juga dalam melakukan wawancara terstruktur. Seorang pewawancara harus membuat urutan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, sehingga ketika wawancara berlangsung dapat terkendali dengan baik. Itu yang dinamakan dengan wawancara terstruktur. Sekarang kita melihat contoh wawancara terstruktur. Ya, dalam judul penelitian, ini saya contohkan. Judul penelitiannya adalah implementasi nilai-nilai pendidikan karakter pada K13 ataupun kurikulum 13 dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Negeri 1 Kota Langsa. Nah, ini contoh desain wawancara ataupun bentuk wawancara terstruktur. Ya, yang pertama lihat dulu. Ini aspek yang diwawancarai. Di sini ada dasar pendidikan karakter. Ini aspeknya, dasar yang mau kita wawancari, dasar pendidikan karakter. Kalau cerita dasar, kita harus melihat regulasinya terlebih dahulu. Ya. Kemudian contoh pertanyaan di sini, ya, apa saja dasar regulasi pemerintah terkait dengan kebijakan sekolah dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter di MI Negeri 1 Kota Langsa. Kemudian contoh pertanyaan juga, apakah secara khusus ada regulasi pemerintah terkait dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak? Dan pertanyaan yang ketiga, ya, mohon penjelasan regulasi pemerintah yang dimaksud pihak sekolah yang menjadi landasan dasar dalam penelitian pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang sudah terkendali. Artinya, kalau bahasa umumnya kita artikan, wawancara itu sudah skenarionya itu sudah kita tetapkan. Artinya jawaban-jawaban dari wawancara itu yang kita wawancarai itu tidak boleh ya keluar dari permasalahan yang kita wawancarai.
Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu tidak boleh keluar dari ini. Jadi tidak boleh keluar dari uh, aspek yang diwawancarai. Ya, kalau di sini cerita dasar regulasinya saja, jadi pertanyaannya harus regulasi semua, tentang regulasi. Baik itu regulasi pemerintah, kemudian regulasi khusus yang pada mata pelajaran akidah akhlak, ataupun ya regulasi yang menjadi ya, dasar dari sekolah untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah kita cerita dasar regulasi, kemudian dasar filosofinya. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang kita susun tidak boleh keluar dari filosofis itu tertentu. Seperti di sini, dalam penerapan nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak apa yang mendasari secara filosofi. Kemudian mohon penjelasan secara singkat bagaimana filosofi dalam mendasari penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Jadi pertanyaan kita ini tidak boleh keluar dari ini. Dan jawaban juga harus yang sesuai dengan ini. Artinya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lain jika pun ini tidak terjawab dengan tuntas. Jadi kita tidak boleh memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, makanya wawancara terstruktur itu sudah ada poin-poinnya yang harus dijawab dan tidak boleh keluar dari permasalahan itu. Kemudian ada lagi dasar kebijakan. Ya, contoh pertanyaannya apa visi misi dan visi dan misi memiliki hubungan, maksudnya ini visi misi sekolahnya ya atau madrasah memiliki hubungan dengan penerapan pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya, kemudian apa visi misi MI Negeri Kota Langsa? Dari satu Kota Langsa. Kemudian apa tujuan dari MI Negeri 1 Kota Langsa? Kalau cerita visi misi, tentu saja ada tujuan dari visi misinya. Kemudian bagaimana MI Negeri 1 Kota Langsa dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Jadi pertanyaannya juga seputar ini. Jadi tidak boleh keluar dari ya, ranah dasar kebijakan madrasah. Ya, kemudian aspek yang kedua. Tadi kan dasarnya. Ini dasarnya, dasar pendidikan karakter. Baik itu dasar secara regulasi, secara filosofi, ataupun dasar kebijakan sekolah ataupun madrasah. Kemudian penerapan pendidikan karakternya. Ya, kemudian poinnya 2C1, penerapan nilai pendidikan karakter di MI Negeri 1 Kota Langsa. Apa contoh pertanyaannya? Pertanyaan contohnya, apakah implementasi nilai-nilai pendidikan karakter diberlakukan di seluruh mata pelajaran di MI Negeri 1 Kota Langsa? Ya, secara umum dulu kita bahas pada mata pelajaran semua. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter secara teoritis ataupun secara teori ya di MI Negeri 1 Kota Langsa. Kemudian penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya, kalau di sini kan pada sekolahnya, kemudian yang di sini pada mata pelajarannya. Contoh pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akhlak di MI Negeri 1 Kota Langsa? Kemudian pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Negeri 1 Kota Langsa? Dan bagaimana kemampuan guru mata pelajaran akidah akhlak dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak? Itu pertanyaan-pertanyaan. Intinya, yang mau kita bahas di sini adalah ya, bentuk wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang telah kita tetapkan, kita tentukan. Artinya, dari segi-segi pertanyaan, kita tidak boleh pertanyaan kita keluar dari
ya, daftar wawancara yang kita buat. Jadi kalau cerita penerapan berarti tentang penerapannya, ya. Baik itu pada sekolahnya berarti sekolahnya dulu. Kemudian pada khusus mata pelajaran akidah akhlak berarti khusus pada mata pelajaran itu. Dan tidak boleh pertanyaan kita keluar dari pembahasan ini. Berarti kalau saat kita wawancarai, orang yang kita wawancarai menjawab hal yang di luar kita tanyakan, berarti jawaban tersebut tidak bisa kita pakai. Ya, bukan berarti kita memotong jawaban orang. Tidak. Jawaban silakan dijawab, tapi kan nanti ada evaluasi kita. Ya, ada membuat deskripsi wawancara. Ya, jadi di dalam deskripsi wawancara itu, nah, yang tidak perlu itu terpaksa kita buang. Ya. Kemudian contoh pertanyaan aspeknya lagi yaitu faktor dan pendukung dan penghambat. Kemudian ya sub aspeknya faktor pendukung dan penghambat dari guru. Nah, ini dari gurunya. Ya, ini contoh pertanyaannya ada tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana aspek yang mendukung dari penerapan nilai pendidikan karakter. Kemudian, apa yang menjadi penghambat dari guru terkait dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian, apakah pihak sekolah menyelenggarakan berbagai pelatihan kepada guru dalam mendukung penerapan nilai pendidikan karakter. Itu faktor penghambat dari gurunya. Kemudian faktor penghambat dari siswanya. Ya, ini contoh pertanyaannya. Dan yang seterusnya, faktor penghambat dari sarana dan prasarananya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak boleh keluar dari aspek yang ingin kita tanyakan. Kemudian yang keempat, keunggulan penerapan yang nilai pendidikan karakter. Ya, yang pertama, poin 4.1-nya, keunggulan dalam keilmuan. Ya. Di sini pertanyaan, secara keilmuan, apa yang menjadi keunggulan dalam penerapan nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak? Ya, mohon penjelasan keunggulan keilmuan dalam penerapan nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya. Kemudian yang di sini keunggulan dalam karakter siswa. Pertanyaannya bagaimana keunggulan penerapan nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter siswa. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan yang bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang ya, pedoman wawancaranya itu telah kita tentukan. Baik itu pertanyaannya ataupun jawaban dari orang yang menjadi responden kita ataupun orang yang kita wawancarai. Artinya pertanyaannya itu tidak boleh keluar dari aspek-aspek yang ingin kita tanyakan. Menurut Genzin, selama proses wawancara ada beberapa instruksi yang harus diikuti oleh peneliti ataupun pewawancara. Di antaranya adalah yang pertama, pada saat penelitian berlangsung, gunakanlah penjelasan yang dibutuhkan saja. Maka sejatinya pemaparan ataupun penjelasan jangan terlalu panjang. Jadi saat melaksanakan wawancara, itu yang kita jelaskan itu yang poin-poin pentingnya saja, yang kira-kira orang lain tidak paham. Jangan mau kita wawancarai duluan kita jelaskan panjang lebar. Ya, jadi orang bisa terpengaruh jawabannya nanti dengan sebab penjelasan kita. Kemudian tujuan penelitian jangan dijelaskan dulu dan urutan pertanyaan secara bahasa yang akan digunakan. Jadi jangan tujuan penelitian kita jangan dijelaskan terlebih dahulu. Artinya tujuan informasi yang ingin kita gali itu jangan dijelaskan. Bukan tujuan kita ke sekolah mewawancara, jangan itu, bukan itu maksudnya. Ya, jadi kita ke sekolah, Bu, saya mau wawancarai. Mau wawancara, boleh Bu. Nah, misalkan wawancaranya tentang penerapan kurikulum K13 di sekolah ini. Oh boleh, tapi jangan kita jelaskan sampai sedetil-detilnya. Kami mengetahui misalkan penerapan ya, kurikulum
pada mata pelajaran apa ataupun kurangnya atau apanya. Jadi jangan dijelaskan sampai mendetil. Kita jelaskan secara umumnya saja. Kemudian, ketika proses wawancara, jangan dibiarkan ada orang yang interupsi atau membiarkan orang lain ada yang memberikan ataupun mewakili responden untuk memberikan jawaban atau menawarkan pandangannya, sehingga pertanyaan untuk informan tergantikan. Nah, ini dia. Jadi, intinya kalau wawancara itu nggak boleh rame-rame. Jadi, jangan ada nanti responden yang mau kita wawancarai ya, terpengaruh jawabannya dengan sebab orang lain. Ya, jadi kalau mau wawancara, ya cari ruangan yang artinya ya misalkan kita wawancara dengan kepala sekolahnya, berarti di ruang kepala sekolah saja, tidak ada orang lain. Nah, jadi orang-orang yang di sekitar itu bisa mempengaruhi dari jawaban orang yang kita wawancarai. Kemudian tidak boleh memberikan jawaban kepada responden. Artinya kita tidak boleh menjawab pertanyaan yang kita jawab sendiri ataupun memaksakan orang lain menjawab dengan keinginan yang ingin kita capai. Jadi misalkan seorang ingin menjawab tidak bagus, tapi kita paksakan kayak mana orangnya itu supaya menjawab bagus, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menyampaikan pendapat tentang topik sebuah pertanyaan kepada responden. Ya, tidak boleh menyampaikan pendapat, artinya seperti itu juga. Ya, walaupun bukan jawaban, tetapi gambaran-gambaran jawabannya, ya. Ini jangan diberitahukan. Kalau pertanyaan kurang jelas, kita ulangi. Ya, kita jelaskan bahwa pertanyaan tentang ini, tapi bukan jawabannya yang kita arahkan. Kemudian tidak boleh menafsirkan pertanyaan, tetapi mengulang pertanyaan boleh. Menafsirkan ini maksudnya membuat pertanyaan lebih rinci. Ya, tetapi mengulang boleh. Ya, lihat dulu pertanyaan, tapi lihat dulu pertanyaannya. Kalau pertanyaan terlalu umum, mungkin boleh kita lebih detilkan tafsirnya. Ya, tidak boleh tafsirkan, maksudnya di sini tidak boleh dijelaskan secara mendetil sekali, tidak boleh. Kemudian tidak boleh menambah kategori dalam pertanyaan atau mengubah istilah dalam pertanyaan. Nah, ini khusus wawancara terstruktur ya. Jadi dalam wawancara terstruktur itu tidak boleh menambah pertanyaan ataupun mengubah istilah dalam pertanyaan. Ya, namanya juga terstruktur sudah terpedoman kepada pedoman yang kita buat. Jadi tidak boleh pertanyaan misalkan seperti soalnya satu tapi anaknya 5, nggak boleh. Jadi kalau wawancara terstruktur, pertanyaan satu ya satu aja, nggak boleh mengembang pertanyaannya. Itu kalau wawancara terstruktur. Tujuan teknik wawancara terstruktur adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Namun walaupun begitu, peneliti harus benar-benar paham bahwa dalam berwawancara, kita akan selalu berinteraksi dengan latar interaksi sosial dan latar tersebut sangat dipengaruhi oleh peneliti harus memahami keberagaman responden. Oleh karena itu maksudnya ya, karena itu peneliti harus memahami keberagaman responden dan fleksibel terhadap penilaian responden selama wawancara. Jadi itu wawancara. Jadi tujuan kita membuat wawancara terstruktur yaitu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dan supaya benar dan juga supaya bisa benar-benar paham bahwa dalam wawancara maksudnya ini ya. Jadi tujuannya membuat wawancara terstruktur adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Artinya untuk mengurangi jawaban-jawaban yang tidak perlu. Jadi supaya lebih fleksibel. Ya, sekarang kita langsung ke wawancara tidak terstruktur. Adapun sifat dasarnya wawancara tidak terstruktur dibandingkan dengan wawancara
yang lain adalah wawancara tidak terstruktur memberikan ruang lebih luas. Sedangkan menurut Denzin, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang mana dalam pengumpulan data periset tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, akan tetapi hanya menggunakan garis-garis besarnya saja dari sebuah permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun ciri-ciri wawancara tidak terstruktur adalah kurangnya arbiter dan interupsi, dan biasanya teknik wawancara tidak terstruktur biasanya dipergunakan di dalam mendapatkan informasi yang baku dan tunggal dengan cara memberikan respon dan waktu wawancara yang lebih jauh, lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara tidak terstruktur. Jadi kalau wawancara tidak struktur, itu daftar pertanyaan-pertanyaannya itu ya tidak perlu kita susun secara sistematis. Ya. Tetapi kita hanya poin-poin besarnya saja, ya poin-poin inti-intinya saja. Sedangkan daftar pertanyaan-pertanyaannya itu kita karang sendiri. Yang penting intinya itu yang ingin kita dapatkan masuk. Ya boleh pertanyaan yang lain-lain dulu, tapi ya mutar-mutar sana sini dulu pertanyaannya, tapi yang inti pertanyaan nanti ditanyakan. Karena kita mau menjawab pertanyaan intinya. Ya. Ya. Sekarang kita lihat contoh wawancara tidak terstruktur ya, dalam aspek yang sama ya. Ya, aspek pendidikan karakter. Yang pertama tadi dasar pendidikan karakter. Ya, sama juga dasar regulasinya. Ya, ini contoh pertanyaan. Apakah Bapak mengetahui dasar regulasi pemerintah terkait dengan kebijakan sekolah dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter di MI Negeri 1 Kota Langsa? Ini intinya, ini pertanyaan inti. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, oh setelah dia menjawab begini, begitu, jawabannya A, B, C, D, sampai Z, ya kemudian kita munculkan pertanyaan, Bapak mengetahui itu dari mana? Oh dari sini, ini. Nah, kemudian apakah Bapak mengetahui dari teman? Oh iya, selamanya sejak kapan? Nah, ini kan contoh. Ini bisa dikembangkan lagi. Tapi yang mau kita tahu adalah ini inti pertanyaannya. Yang nomor satu. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu pengembangan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Begitu juga di aspek-aspek yang lain. Ya, ini dasarnya sama juga, ini subaspeknya dasar regulasi, dasar filosofisnya juga sama. Apakah Bapak mengetahui apa yang mendasari secara filosofis dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak? Ini pertanyaan utamanya. Kemudian pertanyaan pengembangannya ataupun anak pertanyaannya itu tinggal kita tambahkan sendiri. Bapak tahu dari mana? Ya, sejak kapan tahunya? Ya. Kemudian apakah ya itu relevan dengan kehidupan sekarang ini? Nah, itu pengembangan pertanyaan kita. Jadi intinya harus kita tahu. Nah, jadi intinya ini, nah, dasar regulasinya, dasar filosofisnya, dasar kebijakan, apakah visi misi, masuk visi misi madrasah memiliki hubungan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak. Ya, sama juga ini pengembangannya. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain. Juga sama seperti itu, ya cantumkan terlebih dahulu satu pertanyaan utama dan yang lainnya adalah pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya untuk menguatkan pengembangannya itu, pertanyaan pengembangannya adalah untuk menguatkan data daripada pertanyaan utamanya. Itu kalau penelitian ataupun wawancara tidak terstruktur. Kita tetap membuat ya poin-poinnya ataupun garis besarnya saja,
Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu yang lain adalah pengembangan dari garis-garis besar tersebut. Ya, seperti contoh ini, faktor pendukung. Apakah Bapak mengetahui bagaimana aspek yang mendukung dari penerapan nilai karakter? Ya, kemudian mengetahui dari mana, sejak kapan, ya, berapa banyak yang diketahui, dan seterusnya. Ini cuma sebagai contoh ya. Jadi kenapa saya buat sama semua, Bapak mengetahui dari mana apa, Bapak mengetahui dari teman sejak kapan, ini contoh pengembangannya. Jadi pengembangannya itu kan kalian sendiri nanti waktu buat daftar wawancara kalian yang kembangkan. Penelitian kualitatif pada kenyataan dalam berwawancara selalu bersifat terbuka, yang berarti tidak terstruktur, dengan beberapa alasan. Ini pada kenyataannya, setiap orang yang melakukan penelitian kualitatif itu biasanya daftar pertanyaan dibuat tidak terstruktur. Supaya apa? Supaya lebih terbuka. Apa alasannya? Yang pertama, wawancara dalam penelitian kualitatif harus terbuka karena penelitian kualitatif bukan untuk menuangkan gagasan peneliti ke otak responden, tetapi untuk mengakses persepsi, ya, anggapan daripada responden. Kemudian, wawancara dalam penelitian kualitatif harus terbuka karena wawancara terbuka harus berdasarkan asumsi bahwa setiap responden sebagai seorang individu yang mempunyai keunikan yang tidak mungkin digeneralisasikan untuk diseragamkan instrumennya. Ya, jadi, ya, responden yang kita wawancari adalah individu yang mempunyai keunikan. Artinya tidak bisa kita samakan watak karakter orang. Mungkin orang yang kita mau wawancara itu tidak suka tempat-tempat tertutup, misalkan tidak suka formal-formal sekali. Oh, maunya misalkan, oh, Bapak baru mau saya baru mau diwawancarai, kita di warung kopi aja. Ya, berarti kita harus ke warung kopi melakukan wawancara dengan responden yang ingin kita wawancarai. Tentu saja kalau di warung kopi kita wawancarai, nggak mungkin kita pakai wawancara terstruktur. Tentu saja kita harus memakai wawancara yang tidak terstruktur. Tanya yang lain-lain dulu. Nah, Bapak sering di sini minum kopi di sini. Oh, sering kan segala macam. Nah, udah basa-basi segala macam, baru masuk nanti inti itu. Nah, itu pertanyaan. Kemudian basa-basi lagi tahap apa ini segala macam. Nah, udah Bapak, udah berapa sekarang anak Pak? Nah, udah sekolah di mana? Nah, oh sekolah di sini. Nah, baru masuk pertanyaannya. Kita misalkan mau menerapkan kurikulum mau menanyakan tentang penerapan kurikulum di suatu sekolah. Tanya dulu, Pak, Bapak tahu sekolah yang ini? Ataupun Bapak saya dengar pernah jadi guru di misalkan di min satu langkah. Oh, pernah sama saya. Nah, itu kan pertanyaan, itu pengantar itu kan tidak ada dalam ininya, dalam literatur wawancara kita. Tetapi itu hanya pertanyaan pengembangan yang tujuannya ingin mendapatkan informasi dari pertanyaan inti yang ingin kita sampaikan. Jadi karena karakter setiap orang berbeda, itu tidak mungkin kita generalisasikan, maka ya gunakanlah wawancara tidak terstruktur. Kemudian, peneliti harus selalu mengeksplorasi berbagai hal dan situasi, ya, tidak dari sebuah hipotesis yang sudah ditentukan, karena wawancara harus berubah formatnya dalam setiap kasus. Ya, jadi kita kalau wawancara tidak terstruktur kan tadi bersifat pengembangan. Jadi bisa saja poin-poinnya yang kita tentukan itu, misalkan ada 5 poin utama, bisa saja itu bertambah. Tergantung situasi dan bagaimana jawaban dari responden yang kita wawancara. Jadi dalam penelitian tidak terstruktur, data yang diperoleh belum diketahui oleh peneliti, sehingga data yang dari responden harus banyak didengarkan oleh peneliti.
Jadi karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan ada inti pertanyaannya, jadi semuanya itu kan harus kita dengarkan. Mana tahu pertanyaan-pertanyaan pengembangan yang kita sampaikan itu ada juga kaitannya dengan inti yang kita sampaikan. Ya, selanjutnya jawaban dari responden akan dianalisis oleh peneliti sehingga dapat mengajukan pertanyaan lain yang mengarah kepada satu tujuan. Nah, ini maksudnya kepada satu tujuan pertanyaan utama. Jadi teknik wawancara tidak terstruktur ini adalah teknik di mana peneliti melakukan wawancara secara berputar-putar, tetapi menungkik demi mencapai suatu tujuan suatu riset. Nah, inilah maksudnya tadi. Tanya ini, tanya itu, jadi berputar-putar, naik turun, tanya menukik demi mencapai satu tujuan riset. Ya, tujuan riset ada inti pertanyaannya ini. Jadi wawancara tidak terstruktur juga seperti percakapan sehari-hari. Yang ditanyakan jawabannya mengalir begitu saja. Seperti tadi kita di warung kopi tanya apa aja boleh pertanyaan sehari-hari, tetapi nanti harus ada pertanyaan utama yang ingin kita sampaikan. Sehingga peneliti perlu memahami budaya responden dan bahasanya, dan yang terpenting sekali, peneliti harus mendapatkan kepercayaan dari responden. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi kita sebagai pewawancara itu harus mendapatkan kepercayaan. Artinya, di waktu orang memberikan keterangan, orang sudah percaya data ini pasti tidak diolah kemana-mana. Jangan nanti kita diwawancarai, ada yang sifatnya pribadi, oke tiba-tiba kita expose media segala macam. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu kan tidak mendapatkan kepercayaan. Jadi pertanyaan kita misalkan tujuannya untuk skripsi kita. Ya berarti ya, kita harus mendapatkan kepercayaan dari beliau, daripada orang yang kita wawancari, bahwa benar-benar data yang kita disampaikan itu ya cuma dituliskan dalam skripsi, tidak dipublikasikan misalkan ke media sosial ataupun ke tempat-tempat ataupun ranah-ranah yang lain. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan ada beberapa keuntungan dari wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terstruktur didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai dan sangat mendekati kepada keadaan yang sebenarnya. Peneliti lebih mudah mengidentifikasi masalah. Responden lebih mudah mengerti akan pertanyaan peneliti, dan dari aspek masalah yang diajukan lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahinya. Di samping ada kelebihan, ada juga kekurangan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang satu dengan yang lainnya sulit membandingkannya. Di dalam mengumpulkan data sering terjadi tumpang tindih ataupun bias. Peneliti harus menyediakan waktu dan tenaga yang banyak karena sukar mengolah data dan melakukan klarifikasi. Lamanya waktu wawancara sehingga sering dilanjutkan pada waktu berikutnya. Sehingga terkadang peneliti sudah mengajari apa yang diketahuinya. Sehingga hal yang harus didasari pada pewawancara agar dapat diluruskan kembali. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kelebihannya kan kita bisa lihat, wawancara tidak terstruktur itu spontanitas. Ya, kemudian peneliti banyak mengidentifikasi masalah, pun lebih mudah mengidentifikasi masalah. Responden lebih mudah mengerti pertanyaan peneliti. Karena apa? Karena bahasanya bahasa sehari-hari. Ya, dari berbagai aspek masalah yang diajukan lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi. Artinya kita bisa kembangkan ke hal-hal yang lain. Ya, tentu saja yang ada hubungannya dengan penelitian kita. Ya, tetapi kekurangannya yaitu antara wawancara yang satu dengan yang lain, artinya beberapa wawancara yang kita lakukan itu sulit untuk membandingkannya karena terkadang banyak yang sama. Di dalam pengumpulan data sering terjadi tumpang tindih. Ini tadi banyak data yang hampir sama, jadi tumpang tindih. Kemudian harus menyumbangkan waktu yang banyak dalam mengolah data dan mengklarifikasi jawaban tadi. Kemudian lama waktu wawancara sehingga sering dilanjutkan pada wawancara waktu berikutnya. Terkadang apa? Ya,
karena pertanyaan kita banyak pertanyaan lain yang ya sebagai pengantar, sehingga waktu kita habis, akhirnya terpaksa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya wawancaranya. Kemudian kita lihat pertanyaan dan bentuk-bentuknya. Pertanyaan seseorang pewawancara terhadap responden sangat mempengaruhi hasil sebuah wawancara. Beragam isi dan maksud dari sebuah pertanyaan dikarenakan tujuan dan permasalahan peneliti yang berbeda-beda dan kerangka teoritis, sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, ini dalam menyusun pertanyaan. Kemudian, yang pertama, jadi dalam menyusun pertanyaan ataupun bentuk-bentuk pertanyaan, hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus dengan kalimat pendek dan tegas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi pertanyaannya itu tidak seperti pertanyaan mengarang. Jadi pertanyaannya harus pendek. Artinya pendek dan jelas pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang dirumuskan harus netral, tidak mengarah pada suatu jawaban tertentu. Jadi pertanyaan kita netral, jangan udah ada arahnya. Udah tahu pertanyaannya itu ya, menjebak, harus menjawab A misalkan, ataupun harus menjawab B, tidak boleh seperti itu. Pertanyaan yang bersifat intimidasi harus dihindari. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengintimidasi, terutama mengintimidasi respondennya. Ajukan pertanyaan yang menyenangkan. Ya, maksudnya menyenangkan, bahasanya menyenangkan. Kemudian seragamkan pertanyaan yang dianggap perlu diseragamkan. Jadi pertanyaannya itu jangan ya pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi harus diseragamkan ya, bahasanya, jangan satu Bapak, satu lagi Anda, yang seperti itu. Segera catat jawaban dari pertanyaan. Itu tindakan kita waktu melakukan pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara akan terkait satu sama lain Nah, ini nggak ada ya, satu sama lain ya. Jadi setiap pertanyaan yang kita ajukan, mulai pertanyaan satu dan seterusnya, itu semuanya harus saling keterkaitan. Kemudian menata urutan pertanyaan. Ada dua macam cara menata urutan pertanyaan. Satu, ya bentuk cerobong. Ya, kalau bentuk cerobong kan ya yang bentuknya pertanyaan umum kepada khusus. Bentuk cerobong berarti yang dari kecil, kemudian dari umum dulu, besar dulu, kemudian jadi kerucut. Nah, itu nih bentuk cerobong. Misalkan, menurut Bapak, bagaimana hubungan negara kita dengan negara-negara Arab? Nah, ini kan pertanyaan umum. Kemudian, bagaimana pula hubungan kita dengan negara Israel? Nah, ini udah khusus. Kemudian, lebih mengerucut lagi. Menurut Bapak, apakah hubungan kita perlu diperbaiki? Maksudnya, hubungan negara kita dengan negara Israel tadi perlu diperbaiki. Jika iya, apa yang harus kita lakukan? Jadi, dari umum, pertanyaan menjadi khusus. Ataupun kebalikan dari cerombong tadi. Artinya dari khusus ke umum. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hubungan negara kita dengan Israel? Nah, ini kan khusus. Kemudian meluas sedikit bertanya. Menurut Bapak, apakah hubungan kita dengan negara Israel perlu diperbaiki? Duluan tindakannya. Ini kan apa yang harus dilakukan kan tindakannya. Kemudian menurut Bapak, apakah hubungannya perlu diperbaiki? Kemudian bagaimana pula hubungan negara kita dengan negara Israel sekarang? Kemudian menurut Bapak bagaimana hubungan kita dengan negara-negara Arab? Jadi kebalikan dari cerobong, dari khusus ke umum. Tapi umumnya digunakan yang di atas ya, dari umum dulu ke khusus. Jadi pertanyaan kita umumnya dalam membuat sebuah daftar wawancara dari umum dulu ke khusus.
Tapi juga boleh dari khusus dulu ke umum juga boleh. Tapi lebih bagus ini yang umum dulu ke khusus. Kemudian yang berikutnya perencanaan wawancara. Agar data dan informasi yang dihasilkan menjadi akurat, maka peneliti perlu di dalamnya mengajukan pertanyaan yang relevan dan tidak menggunakan pertanyaan yang tidak jelas. Maka perlu di dalamnya menyusun pertanyaan memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Sebuah topik harus pasti. Ya, tema yang ingin kita tanyakan itu harus jelas. Pertanyaan harus sesuai topik. Nah, ini apalagi topik yang sudah pasti, apalagi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan harus tuntas, artinya tidak mengembang dan harus selesai. Jadi tidak bersambung pertanyaannya. Responden-responden yang tepat. Jadi orang yang kita wawancarai orang yang tepat. Misalkan kebijakan kurikulum di sekolah ataupun penerapan kurikulum di sekolah. Yang kita wawancarai tentu saja orang yang lebih sesuai, ya, bukan komite sekolahnya. Siapa dia yang mewawancarai? Ya, paling kurang apakah kurikulumnya, karena beliau yang bertanggung jawab terhadap penerapan kurikulum. Dan lebih ini lagi ke kepala sekolah. Kalau guru kan cuma melaksanakannya aja. Ya. Waktu ketika wawancara baik, artinya kita harus mengatur waktu sebaik mungkin. Ya, jadi mau kita atur wawancara itu sesuai dengan waktu yang ada kesempatan respondennya, bukan ya menyesuaikan waktu dengan kita. Misalkan kita mau wawancara kepala sekolah bisanya hari Sabtu. Saya yang ada waktu luang nih hari Sabtu jam 10. Yang kita jawab, oh Pak, kalau saya jam 10 hari Sabtu jam 10 saya mau pulang kampung, Pak, bisa nggak Bapak wawancara kita hari Kamis saja jam 9, Pak. Kebetulan saya ini lagi kosong, Pak, lagi nggak kerja. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya. Mengatur waktu yang baik, kita perlu sama orang. Jadi kita harus mengikuti jadwal orang. Begitu juga nanti orang perlu sama kita, ya berarti kita, ya orang harus mengikuti jadwal kita. Ya. Orang mau perlu jumpa sama kita. Kebetulan kita bisa jumpanya misalkan nanti sore jam 3. Ya berarti orang harus mengikuti jadwal kita, bukan kita mengikuti jadwal orang. Kemudian untuk menghasilkan informasi yang baik, perlu juga diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sampel yang diwawancarai sudah ditetapkan. Artinya orang yang kita wawancarai bukan harus ditetapkan terlebih dahulu. Harus digambarkan terlebih siapa mau kita wawancarai. Jangan tiba-tiba siapa yang jumpa kita wawancarai. Pedoman wawancara sudah disusun. Nah, itu jelas. Melakukan tryout wawancara. Ya, tes-tes wawancara dulu. Tryout kan latihan. Ya, siapa yang mau kita latih. Ya, takutnya kita kan mau wawancara dengan pejabat, misalkan dengan wali kota. Ya, kita nggak pernah sebelumnya berjumpa dengan wali kota. Ya, jadi kita harus melakukan tes dulu dengan orang-orang lain dulu. Jangan sampai nanti jumpa wali kota nggak tahu mau bilang apa. Ya, buyar semuanya. Kemudian melakukan pendekatan terhadap terwawancara, artinya terhadap respondennya. Melakukan pendekatan. Pendekatan dulu. Ya, artinya kita memahami karakter-karakternya dulu. Oh, misalkan bapak ini dia nggak suka kalau diwawancarai di tempat-tempat terbuka. Oh, bapak ini maunya di ruangan tertutup aja, yang nggak didengar sama orang. Oh, berarti kita harus melakukan pendekatan seperti itu. Oh, misalkan bapak ini kalau mau wawancarai, misalkan harus kita bawa minum. Nah, bawa minum. Artinya kan kita melakukan pendekatan. Kemudian pelaksanaan dan kegiatan sesudah proses wawancara. Ya, ini pelaksanaan proses wawancara. Ada beberapa item-itemnya. Ya, periset harus bisa mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai dengan sampel yang diambil secara positive sampling. Sesudah ditentukan jenis wawancara di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam proses wawancara.
Kemudian ada juga strategi wawancara. Nah, ini strategi cara kita mewawancarai. Ya, sekurang-kurangnya kita harus memiliki 5 keahlian dalam menjalin komunikasi yang baik dengan responden. Ya, responden dan akses lokasi. Nah, ini dia. Kemudian budaya dan bahasa responden harus dipahami peneliti. Jadi ini lokasi dan responden ini berarti sesuai, kita harus mengikuti bagaimana respondennya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mau kita wawancarai misalkan seorang pejabat. Misalkan orang yang mau kita wawancarai harus, dia maunya kalau wawancara itu harus di ruangannya. Ya berarti kita harus pergi ke ruangannya, jangan kita ajak ke tempat yang lain. Kemudian bahasa dan budaya responden harus dipahami oleh peneliti, itu tentu saja. Jangan nanti orang tersinggung dengan cara kita mewawancarai. Cara mencitrakan diri terhadap responden. Nah, ini dia. Mencitrakan. Ini perlu pencitraan kita emang. Jadi mencitrakan diri artinya mencitrakan yang baik kepada responden yang ingin kita wawancarai. Jangan belum apa-apa pandangannya udah negatif. Ya, kita baru Pak mau wawancara, pandangannya udah negatif, ini pasti anak ini mau korek-korek data saya yang nggak ini, data aib saya ini. Ya, ini jangan sampai ada ini. Contoh misalkan lah, seperti yang kita berkembang selama ini. Kalau ada pimpinan-pimpinan sekolah, kantor, segala macam, begitu datang datang wartawan, apa yang tergambarkan? Langsung citranya nggak bagus. Nah, ini pasti mau minta duit. Nah, belum apa-apa, citranya udah nggak bagus. Nah, ini pasti wawancara ujung-ujungnya duit. Nah, nanti kalau ini, jadi jangan seperti itu. Citra kita jangan sampai di mata informan belum kita wawancarai, udah citra kita udah buruk. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, kemudian cara menemukan informan. Jadi di mana bisa kita temui, ya itu tentu saja harus kita komunikasikan terlebih dahulu dengan informan yang ingin ya, kita teliti. Kemudian cara mendapatkan kepercayaan responden. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita harus mendapatkan kepercayaan. Terutama kepercayaan data yang disampaikannya. Ya, jadi jangan sampai nanti data yang disampaikannya ya sehingga menjadi blunder baginya. Ya, saya misalkan udah mau kita wawancari, tiba-tiba kita membuat data itu ke hal-hal yang bisa menjatuhkan diri dari responden yang kita wawancarai. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan kepercayaan. Ya. Kemudian pencatatan dan data wawancara. Setelah selesai wawancara, maka pencatatan hasil wawancara dilakukan dengan baik, sesegera mungkin, baik pencatatan melalui buku oleh peneliti sendiri atau melalui kamera dan dilakukan melalui tape recorder dan sebagainya. Jadi zaman sekarang sudah canggih. Kita bisa pakai apa saja dalam mencatat wawancara. Nggak sanggup kita tulis di kertas, kita rekam. Nanti kita tuliskan hasil rekamannya bagaimana. Sekarang kan nggak perlu bawa tape recorder seperti dulu. Bisa dengan HP saja, kan ada recordernya juga. Ya, jadi kalau dulu harus bawa Walkman, tekan rekam, harus seperti itu. Jadi kan sekarang tidak seperti itu lagi. Ya. Di HP kita semua sudah ada recordernya. Jadi kita record saja. Oh, misalkan perlu nampak ininya, gambarnya, ya berarti kita videokan. Ya, jadi kalau sekarang itu wajib sifatnya. Jadi harus ada pencatatan data wawancara. Kemudian ada kegiatan sesudah wawancara. Nah, ini tape recorder diperiksa berfungsi dengan baik. Nah, ini itu tugas kita. Apa yang harus kita lakukan? Tempat wawancara harus dibuat catatan lapangan, cara lengkap, siapa yang diwawancarai dan bagaimana reaksinya. Informasi yang diperlukan diwawancara harus diperiksa dengan baik, data yang akan dianalisis harus dikelompokkan. Jadi, di mana kita melakukan wawancara itu dicatat tempatnya. Jangan tiba-tiba nanti selesai waktu ditanya setelah buat skripsi, ini wawancara di mana? Udah lupa Bu, lama nggak saya catat di mana. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita wawancara misalkan pada hari Senin tanggal 21 Desember.
Oh, tempatnya di mana? Di TK Almarhama, misalkan. Jamnya jam berapa? Siapa yang kita wawancara itu harus ditulis. Kelebihan dan kelemahan wawancara. Kita cerita kelebihannya dulu. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihannya, wawancara merupakan salah satu teknik yang sangat bagus untuk mengungkapkan keadaan pribadi sebagai wawancara. Wawancara bagus dilakukan untuk semua tingkatan umur. Wawancara dan observasi dapat dilakukan secara serentak. Wawancara dapat membuat peneliti lebih cepat mengumpulkan data dibandingkan dengan alat pengumpul data lainnya. Wawancara dapat memberikan jaminan kepada peneliti bahwa ia akan mendapatkan jawaban melalui responden. Wawancara membuat peneliti tidak kaku dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara dapat memungkinkan peneliti mengawasi dan mengendalikan situasi yang terjadi dalam proses penelitian. Data yang diberikan responden dapat diteliti secara langsung kebenarannya. Itu kelebihan wawancara. Ternyata ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah, ataupun kelemahannya, tidak efisien waktu dan tenaga karena sulit diprediksi berapa kali kita bertemu dan beberapa kali kita wawancara dengan respondennya. Ya, jadi itu ya kelemahannya, data mungkin didapatkan lebih akurat, tapi ya waktunya itu yang tadi meluangkan waktu banyak. Ya, ada beberapa kali datang nggak bisa, harus ulang lagi. Ya, ternyata misalkan sekali datang tidak memuaskan jawabannya, harus ulang lagi. Nah, itu kan waktu. Kemudian kesediaan, kemampuan, dan keadaan sangat tergantung pada responden. Kesediaan orang yang kita wawancarai dan kemampuannya itu sangat tergantung pada responden. Misalkan kita mau wawancara kepala sekolah, sangat sulit sekali ditemui. Nah, itulah kendalanya. Kemudian kemampuannya, alah udahlah nggak dapat kepala sekolah waktu kurikulum. Ternyata jumpa waktu kurikulum hasilnya kurang memuaskan. Nah, itu dari kemampuannya. Kemudian adanya masalah dari responden tentang jawaban yang kita ragu akan kebenarannya. Orang ternyata menjawab, ya kita wawancarai bukan sesuai hal sebenarnya. Misalkan kita dengar informasi di suatu sekolah bahwa banyak pungutan-pungutan. Misalkan laporan dari wali siswa banyak pungutan di suatu sekolah, di suatu TK misalkan. Dan kita wawancara mahasiswa soal, oh nggak ada itu ini, nggak ada. Nah, jadi kan kita jadi ragu terhadap jawaban yang diberi. Kemudian adanya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ketika pengumpulan data karena tidak kooperatif responden. Ya, misalkan apa? Responnya kurang bagus, misalkan. Kita diwawancarai, tapi ya mukanya itu, muka orang kita wawancari nggak ramah sama kita. Ya, ataupun kita datang, udah bawa ini ditawarin minum pun enggak. Nah, itu kan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita. Kemudian banyak pewawancara yang mewawancarai dalam sebuah penelitian. Maksudnya banyak pewawancara yang mewawancari dalam sebuah penelitian. Jadi terlalu banyak orang yang melakukan wawancara terhadap suatu judul penelitian ataupun suatu permasalahan. Jadi nanti itu tentu saja nggak menyenangkan bagi orang yang diwawancarai. Ya, misalkan ada suatu kejadian di sekolah, beberapa orang datang untuk mewawancari hal-hal yang sama saja. Ya, jadi membuat ya bosan ataupun membuat tidak nyaman orang yang diwawancarai. Keadaan wawancara yang tidak dapat keadaan wawancara yang tidak dipertahankan karena ada faktor pengaruh dari luar. Ya, mungkin di sini jawaban ataupun keadaan orang yang diwawancarai tidak dapat dipertahankan karena ada pengaruh faktor dari luar. Maksudnya keadaan wawancara, situasi wawancara yang kita lakukan, ya bisa saja berubah karena ada faktor dari luar.
Contoh, kita lagi enak wawancara sama, udah baru mau mulai melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Tiba-tiba datang tamu dari dinas. Otomatis kayak mana? Ya. Kira-kira kepala sekolah lebih mementingkan tamu dari dinas atau kita? Tentu saja lebih mementingkan tamu dari dinas. Ya, mungkin itu tamu itu atasannya. Jadi otomatis wawancara kita kan ya terhenti ataupun batal. Itu terpaksa ditunda. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah desain wawancara dalam penelitian kualitatif. Ya, baik itu jenis-jenisnya ataupun cara-cara membuat wawancaranya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa yang dinamakan wawancara bekerja adalah komunikasi ataupun interaksi untuk mengumpulkan data informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan ataupun subjek penelitian. Jadi seperti itu materi kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan di kolom wawancara pada channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.